Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih semuanya buat hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap dong pastinya, ya kan? Pasti kan? Ya dong. Nah, sebelumnya boleh kan saya berkenalan terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Ana Dwi Lestari. Nah, boleh nih panggil aku Nona, kakak, atau anak, terserah deh, terserah kalian. Baiklah, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Siapa nih yang penasaran? Benar sekali, kita akan belajar tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan apakah ada yang sudah tahu apa belum siapa sih Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Dan apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini? Baiklah, kita akan belajar 1. Biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, kita akan belajar tentang gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kesolehan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudah tidak sabar kan kalian semua buat segera belajar tentang Khalifah ini? Kalau begitu, mari kita belajar. Yeay! Biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalian sudah tahu belum sih siapa nama panjang dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu? Nama lengkap dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdusyam. Kemudian, nama ayah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah Abdul Aziz. Dan ibunya bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Tapi apakah teman-teman semuanya ini tahu jika Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab? Iya, benar sekali. Ibu dari Umar bin Abdul Aziz ini merupakan perempuan soleh dari kaum Quraisy dan merupakan keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini lahir pada tahun 63 Hijriah di Madinah pada saat ayahnya menjabat sebagai gubernur di Mesir. Dan teman-teman tahu apa tidak sih jika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai nama gelar? Iya, yang pertama Abu Hafs. Yang kedua yaitu Umar II. Dan yang ketiga yaitu Khalifah Ur-Rasyidin kelima. Selain itu, Umar bin Khattab bin Abdul Aziz ini juga mempunyai saudara teman-teman. Siapa saja sih namanya? Nih, namanya saudara kandung dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama ada Umar, Abu Bakar, Muhammad, dan juga Azim. Adapun istri beliau yang sangat soleh itu bernama Fatimah binti Abdul Malik. Beliau ini merupakan putri dari Khalifah kelima Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Selain itu, beliau ini juga merupakan seorang yang sangat soleh dari Bani Umayyah. Selain mengetahui istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, kita juga sebaiknya tahu nih nama-nama dari putra dan putri Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada Abdul Malik, ada Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishak, Yakub, Bakar, Al-Walid, Musa, Asim, Yazid, Zaban. Ada juga Abdullah dan 3 orang putrinya yang cantik-cantik yaitu Aminah, Ummu Ahmad, dan Ummu Abdillah. Nah teman-teman, pada tahu nggak sih masa kepemimpinan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini? Ya, benar sekali.
Umar bin Abdul Aziz memerintah selama 2 tahun, 5 bulan, dan juga 4 hari. Selanjutnya, beliau wafat pada hari Jumat di 10 terakhir bulan Rajab, tahun 101 Hijriah pada usia 40 tahun. Bagaimana nih? Sudah kenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bukan? Tapi tunggu dulu, masih banyak yang perlu dipelajari dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Semangat. Mari kita lanjut. Gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Aziz. Beliau menjadi khalifah pada usia ke-37 tahun. Akan tetapi, sebenarnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak suka jika dilantik sebagai khalifah dengan sistem turun-temurun. Kemudian, setelah diangkat menjadi khalifah, beliau mendirikan sholat dan memerintahkan orang-orang untuk berkumpul. Setelah masyarakat umat-umat beliau berkumpul, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz segera berkata, "Wahai kalian umat manusia, aku telah diuji untuk memegang tugas ini tanpa meminta pandangan dariku terlebih dahulu. Dan bukan juga permintaan aku serta tidak dibicarakan dengan umat Islam. Sekarang, aku membatalkan bai'ah yang kalian berikan kepada aku, dan pilihlah seorang khalifah yang kamu ridhoi." Kemudian, masyarakat yang ada di sana itu menjawab, "Kami telah memilih kamu, wahai Amirul Mukminin, dan kami juga ridho. Oleh karena itu, perintahlah kami dengan kebaikan dan keberkahan." Dan setelah masyarakat menjawab hal tersebut, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan pesan kepada umat-umatnya agar senantiasa bertakwa, zuhud kepada kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya mencintai akhirat. Kemudian beliau berkata, "Wahai umat manusia, siapapun yang taat kepada Allah, dia wajib ditaati, dan siapapun yang tidak taat kepada Allah, dia tidak wajib ditaati oleh siapapun. Wahai umat manusia, taatlah kamu kepada aku selagi aku taat kepada Allah di dalam memimpin kamu, dan jika aku tidak taat kepada Allah, janganlah kamu menaatiku." Setelah berpidato seperti tadi, beliau turun dari mimbar dan mengumpulkan para ulama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ingin menanyakan pendapat para ulama tentang suatu hal. Setelah para ulama berkumpul, maka Khalifah bertanya, "Aku mengumpulkan kalian semua untuk bertanya pendapat tentang perkara yang berkaitan dengan harta yang diambil secara paksa, yang masih berada bersama-sama dengan keluargaku." Kemudian para ulama tersebut menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, perkara tersebut berlaku bukan pada masa pemerintahan kamu, dan kedoliman tersebut itu ditanggung oleh orang yang mencerobohinya." Akan tetapi jawaban tersebut tidak membuat puas Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan beliau menerima pendapat dari kelompok yang lainnya, termasuk dari anak beliau itu sendiri, yakni Abdul Malik. Abdul Malik berpendapat bahwa harta itu hendaklah dikembalikan kepada pemilik asalnya selama kamu mengetahuinya. Jika kamu tidak membalikannya, kamu akan menanggung dosa bersama-sama orang yang mengambilnya secara dolim. Jawaban tersebut membuat puas Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga beliau segera mengembalikan harta yang diambil secara paksa tersebut kepada pemiliknya masing-masing. Nah, selama menjabat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan beberapa kebijakan loh. Mari kita simak kebijakan dari beliau kali ini.
Yang pertama, kebijakan beliau di bidang agama, yaitu 1. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di sini, Khalifah lebih menitik beratkan kepada umat yang telah lalai karena kehidupan dunia. Beliau memerintahkan umatnya mendirikan sholat berjamaah dan menjadikan masjid sebagai tempat untuk mempelajari hukum. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Khalifah sering mengumpulkan para ulama untuk membicarakan masalah agama. Setiap malam, beliau mengumpulkan para ahli fikih dan juga saling mengingatkan satu sama lain tentang mati dan hari kiamat. Kemudian menangis bersama-sama karena takut kepada azab Allah. Yang ketiga, menerapkan hukum syariah Islam secara serius. Khalifah menerapkan hukum Islam terhadap penduduk Hims yang meminta keadilan terhadap tanah yang telah dirampas oleh Abbas bin Walid bin Abdul Malik. Tetapi beliau meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Abbas, dan setelah jelas, beliau segera mengembalikan tanah yang dirampas itu kepada penduduk. Selanjutnya, pembukuan hadis. Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan Imam Muhammad bin Syihab al-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak. Kemudian memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar al-Hasmi di Mekah untuk mengumpulkan dan menyusun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga meriwayatkan dari sejumlah tabi'in. Selanjutnya adalah bidang pengetahuan. Yang pertama, gerakan tarjamah. Khalifah mengarahkan cendekiawan Islam supaya menerjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Syriani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipelajari oleh semua umat. Yang kedua, beliau mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan sekolah kedokteran. Khalifah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandaria ke Antioquia dan Herman. Program tersebut didukung dengan terjemah buku-buku kedokteran dari bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, kebijakan dalam bidang politik. Yang pertama, menerapkan yang adil. Khalifah menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Beliau tidak membedakan antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Tidak membedakan juga hak dan kewajiban antara keduanya. Yang kedua, yaitu membentuk tim monitor. Khalifah membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Yang selanjutnya, kebijakan beliau yaitu memecat pegawai yang tidak kompeten. Khalifah memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten, juga memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya, serta memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan juga bertindak zalim terhadap rakyatnya. Selanjutnya, meniadakan pengawal pribadi. Jadi, Khalifah menghapus pengawal pribadi Khalifah dan bebas bergaul dengan rakyat tanpa pembatas. Tidak seperti Khalifah pada zaman dahulu yang mempunyai pengawal pribadi, dan itu yang mengawal istana menyebabkan rakyatnya sukar untuk berjumpa oleh para khalifah. Kemudian, menghapus kelas-kelas sosial antara Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Pada zaman khalifah sebelumnya, terjadi pembedaan kelas antara Muslim Arab dan non-Arab. Penghargaan itu kebanyakan diberikan kepada Muslim Arab daripada Muslim non-Arab. Nah, itu menyebabkan konflik sosial dan politik di kalangan umat Islam. Selanjutnya, menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama. Pada masa khalifah sebelumnya, kerukunan dan toleransi berjalan baik, tapi masih sedikit kebijakan yang berpihak kepada non-muslim. Umar bin Abdul Aziz ini mengembalikan gereja yang telah diubah menjadi masjid di zaman Walid bin Abdul Malik dan mengizinkan pembangunan gereja tersebut. Di bidang ekonomi, yang pertama, Khalifah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi beban pajak. Yang kedua, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran.
Yang ketiga, menghapus sistem kerja paksa. Kebijakan di bidang ekonomi selanjutnya yaitu memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur, dan pembangunan jalan raya, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, dan juga mengambil harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikannya kepada Baitul Mal. Yang kemudian menitik beratkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin, dan yang terakhir menaikkan gaji buruh sehingga ada yang setara dengan gaji pegawai. Kebijakan yang selanjutnya adalah kebijakan di bidang militer. Dalam bidang militer, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini kurang menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang dan yang tangguh. Beliau lebih mengutamakan urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian, kebijakan-kebijakan di bidang dakwah dan perluasan wilayah. Yang pertama, menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan juga keluarganya dalam khutbah setiap salat Jumat. Kebijakan selanjutnya yaitu mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara, serta mengirim para pendakwah kepada raja-raja India, Turki, dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Selanjutnya, kebijakan yang terakhir adalah menghapuskan bayaran jizyah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam, dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. Seperti itulah kebijakan-kebijakan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz di berbagai bidang. Bagaimana nih, keren kan kebijakan-kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini? Kalian capek nggak? Tenang. Kita ada 2 materi lagi, subbab lagi yang akan kita bahas untuk hari ini. Tetap semangat ya. Mari kita lanjut. Kesolehan atau kepribadian dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini dikagumi karena rasa takut kepada Allah dan kerinduan akan surganya. Karena rasa takutnya itulah yang mendorong beliau menjadi pribadi yang berprestasi. Nah, ada nih kisah-kisah yang membuktikan bahwa beliau itu mempunyai rasa takut kepada Allah. Yaitu, pada suatu hari datanglah seorang laki-laki yang berkunjung kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sedang membawa lentera dan kemudian berkata, "Berilah aku petuah." Khalifah Umar bin Abdul Aziz memulai pembicaraan. Kemudian dijawablah oleh laki-laki tersebut, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau masuk surga, tidaklah mungkin bisa memberimu manfaat. Sebaliknya, jika engkau masuk surga, orang yang masuk neraka juga tidaklah mungkin bisa membahayakanmu." Umar bin Abdul Aziz pun menangis terseduh sehingga lentera yang dia genggam padam akibat dari air mata yang membasahinya. Kemudian sifatnya yang selanjutnya itu waro. Sikap waro ini terlihat di Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena beliau ini enggan untuk menggunakan fasilitas negara meskipun hanya sekedar mencium bau aroma minyak wanginya. Pernah suatu kisah, ada seorang pembantunya atau budaknya ini berkata, "Maaf wahai Khalifah, bukankah itu hanya sekedar bau aroma saja?" Tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Bukankah minyak wangi itu diambil manfaatnya karena baunya?" Sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang membuktikan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini bersifat waro, tapi itu cukup untuk
sebagai bukti bahwa beliau ini mempunyai sifat yang waro. Kemudian sifat selanjutnya yaitu tertinggi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yaitu ketika puncak dunia berada di genggamannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Khalifah ini mempunyai banyak sekali kekayaan harta-hartanya. Akan tetapi beliau ini tetap zuhud, tetap mempunyai sifat yang zuhud. Loh, memangnya kakak tahu dari mana kalau beliau ini zuhud? Adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang kezuhudan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama yaitu sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz mencapai derajat zuhud yang paling tinggi yaitu zuhud dalam kelebihan rezeki, karena setiap raja memiliki kekayaan yang berlimpah. Jadi walaupun memiliki kekayaan yang berlimpah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tetap tidak begitu memperhatikan kekayaan-kekayaan beliau. Beliau tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah tawadu. Diriwayatkan dari Imam Az-Zuhaili, sifat tawadu adalah sifat terpuji, salah satu dari sifat politiknya yang membedakan beliau dengan khalifah lainnya. Yang dimaksud di sini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini telah mencapai zuhurnya pada sifat tawadunya, karena syarat zuhud yang benar adalah tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah-kisah yang menceritakan beliau itu bersifat tawadu. Pernah suatu hari seorang pembantunya itu diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengipasi beliau ketika beliau tertidur. Akan tetapi tidak lama kemudian, entah itu beberapa menit kemudian, si pembantunya atau si budaknya ini tertidur. Dan ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangun, beliau segera menggantikan posisinya untuk mengipasi pembantunya tersebut. Karena merasa aneh, budaknya atau pembantunya tadi bangun dan segera terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Budaknya itu langsung meminta maaf kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, akan tetapi Khalifah malah berkata, "Engkau ini manusia sepertiku, engkau merasa lelah sebagaimana aku merasakannya. Aku hanya ingin membuatmu nyaman dengan kipas ini sebagaimana kamu telah membuatku nyaman." Selain tawadu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mempunyai sifat yang adil. Nah, sikap yang paling menonjol di diri Umar bin Abdul Aziz ini, beliau ini merupakan sosok yang sangat dikagumi, bahkan nama besarnya telah mendapat tempat di generasi selanjutnya. Namanya bahkan disamakan dengan Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian kesabaran yang paling besar yang diujikan kepada Umar bin Abdul Aziz pada masa yaitu kesabaran yang terjadi dalam masa kepemimpinannya. Bagaimana beliau itu benar-benar patut diteladani, bukan? Dan sebentar dulu, mari kita bahas bab yang terakhir, yaitu prestasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memimpin dalam waktu yang singkat, beliau benar-benar dapat membawa perubahan besar bagi umatnya atau masyarakat pada saat itu. Adapun prestasi yang diraih merupakan hasil dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama yaitu kodifikasi hadis, sebagaimana kebijakan beliau yang bertujuan agar tidak adanya hadis palsu. Nah, ini sangat berperan penting sehingga kita bisa membaca atau mengetahui hadis-hadis itu sampai sekarang. Begitu. Kemudian, menghapus diskriminasi pada kaum mawali. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, beliau tidak hanya pilih kasih terhadap Muslim Arab. Beliau selalu berusaha untuk menyamakan
kedudukan dari Muslim Arab maupun Muslim non-Arab. Wah, alhamdulillah sekali ya, kita sudah selesai belajar tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semoga kita bisa mengikuti sifat-sifat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, entah itu sifat adilnya, kalau bisa malah semuanya, ya kan teman-teman? Dan saya mohon maaf sekali jika ada banyak kesalahan dari apa yang saya jelaskan untuk hari ini. Entah mengenai tulisan, tadi atau saya yang lihat lainnya. tulisan saya, ketikan-ketikan saya banyak sekali tipe-tipenya. Saya mohon maaf sekali untuk teman-teman semuanya apabila terganggu dengan ketikan-ketikan tersebut. And finally, terima kasih atas perhatian-perhatian teman-teman semuanya, dan stay safe and stay healthy teman-teman.